Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita hadir pada hari ini? Karena Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa keputusan MK itu final dan mengikat. Jadi kalau sekarang MK membuat keputusan di saat final ini tidak sesuai dengan masa depan Nisan, maka akan hancur Nisan. Dan kita minta MK untuk menjalankan fungsinya sebagai hakim yang jujur dan adil. Kenapa jujur dan adil? Ada yang mimpin aja. Kenapa jujur dan adil? Ini teman-teman dari UI semangat sekali karena kita bersama-sama GPKS berdemo hari ini. Jadi kenapa jujur dan adil? Karena Undang-Undang Dasar mengatakan MK memutuskan sengketa hasil pemilu, di mana pilpres adalah bagian dari pemilu itu. Jadi kalau MK memutuskan sengketa hasil pemilu, itu bukan hanya angka, saudara-saudara, tapi proses yang melahirkan angka itu. Tidak mungkin ada satu hasil tanpa ada prosesnya. Tidak mungkin ada seorang lahir kalau tidak ada proses dari orang tuanya. Di dalam angka-angka itu dia punya nyawa. Ada nyawa layak yang memilih di situ. Kalau tidak ada proses seperti itu, kalau dianggap tidak ada oleh MK, maka tidak perlu ada ketentuan undang-undang langsung umum bebas dan rahasia. Kenapa itu perlu? Karena ada manusia di dalamnya. Jadi kita minta kepada MK, antara angka dan proses ini adalah satu kesatuan. Jangan dipisahkan. Kecurangan itu harus diperhitungkan dalam pengadilan ini. Jangan sampai keputusan MK menganggap enteng bahwa proses itu tidak ada, maka pemilu akan datang, orang bisa hancurkan semua pemilu, yang penting angkanya bisa ditulis oleh KPU. Jadi tolong saudara-saudara MK, jangan anggap enteng sidang kali ini. Di tangan Anda lah ada amanat besar untuk menjaga amanat, menyelamatkan Indonesia ke depan. Karena insya Allah dengan putusan MK yang menjaga hubungan antara proses dengan angka, maka Indonesia ke depan akan lebih baik, bukan akan jadi chaos, akan hancur-hancuran. Berapa daerah sudah menyatakan ingin merdeka. Jadi ini juga jadi pertimbangan dari MK untuk hati-hati dalam pemilihan. Kemudian yang berikutnya adalah posisi MK dikatakan harus bertanggung jawab. Kalau terjadi kehancuran ke depan atas putusan MK, maka MK bertanggung jawab. Setuju saudara? Kalau putusan MK mendatangkan harmoni ke depan, tata kehidupan yang lebih baik, maka itulah tanggung jawab MK untuk menghasilkan Indonesia yang lebih baik. Jadi tolong saudara-saudara, kita perkuat suara kita kepada MK. Di tangan Anda lah tanggung jawab ke depan itu. Jadi pesan Undang-Undang Dasar mengatakan menyelesaikan sengketa pemilu. Kata-kata menyelesaikan sengketa artinya ya diselesaikan sengketanya. Sengketanya apa? Sengketanya kecurangan dari pemilu. Bukan hanya soal angka, kecurangan yang menyangkut orang. Jadi kalau ada ahli tata negara yang mengatakan bahwa MK hanya berurusan dengan angka hasil akhir, maka dia tidak ngerti negara. Negara ini dibangun dengan dasar proses accountability. Ada tanggung jawab dalam proses. Karena kalau tidak ada prosesnya, tidak ada hasil akhir. Jadi pesan Undang-Undang Dasar mengatakan bukan menyelesaikan sengketa hasil angka suara pemilu, bukan. Ingat saudara-saudara. Dikatakan Undang-Undang Dasar menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Hasilnya apa? Ada kecurangan itu yang disengketakan. Jadi MK harus menyelesaikan masalah-masalah kecurangan itu. Jangan pernah biarkan
kecurangan ini mewarnai pemilu kita sehingga pemilu akan datang tidak ada artinya. Indonesia akan hancur-hancur. Tidak ada lagi pemilu Indonesia. Jadi ini adalah kesempatan terakhir. MK berdiri sebagai benteng terakhir karena final dan mengikat. Tanggung jawab di situ. Saudara-saudara sekalian, saya ingin kita suarakan kepada MK bahwa banyak sekali tuntutan saat ini agar Indonesia, tata negara kita, negara Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar asli. Di mana dalam Undang-Undang Dasar asli MK bisa dianggap tidak diperhitungkan lagi. Jadi MK harus memikirkan masa depannya. Kalau keliru dalam keputusan ini, maka akan dinilai apakah MK masih diperlukan atau tidak. Betul saudara? Karena dengan tidak bertanggung jawabnya MK, maka Undang-Undang Dasar asli akan diterapkan di mana MK tidak dibutuhkan. Undang-Undang Dasar itu mengatakan 9 orang ini mewakili seluruh anggota MPR yang terdiri dari DPR, DPD, menjadi MPR. Bayangkan hanya 9 orang. 9 orang memikul amanat dari ratusan juta penduduk Indonesia. Jadi tolong dipikirkan baik-baik oleh MK. Jangan salah memutuskan. Kepada MK diberikan ruang sebesar-besarnya. Asal dengan syarat. Apa? Selesaikan sengketanya. Betul saudara? Jadi MK membutuhkan ruang kewenangan apapun akan diberikan. Karena tujuannya adalah MK harus menyelesaikan sengketa. Sengketa adalah objek perkara, bukan hasil angka suara yang menjadi objek perkara. Apa yang disengketakan, ikuti objek perkaranya. Apa yang disengketakan. Jangan percaya pada argumen-argumen ahli tata negara. Ahli tata negara bohong-bohongan. Kalau hanya kalkulator yang dipakai menghitung angka, tidak membutuhkan hakim. Hakim dibutuhkan karena ada pertimbangan di dalamnya. Terima kasih. Demikian yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini suara dari alumni UI Oke. yang selalu berdiri di tengah kalau negara dalam keadaan terancam. Kita akan tetap berjuang bersama siapa saja yang menjaga negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.